Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama. Ikhlas dalam beribadah. Semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Kita sudah menyelesaikan tafsiran surah At-Tahrim. Jadi ada masukan dari jamaah. Sambil menunggu Ramadan ini kita masuk surah Al-Isra. Walaupun nanti cerita Isra Mi'raj itu cuma pada ayat 1 saja, tapi saya rasa tidak ada masalah. Jadi artinya untuk menunggu Ramadan ini, jadi kita lanjutkan surah Al-Isra. Nanti setelah Ramadan nanti kita pikirkan kembali nanti apakah tetap surah itu atau kita lanjutkan ayat yang lain. Surah Al-Isra itu dinamakan juga dengan surah Subhana. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan surah Subhanalladzi Asra atau surah Subhana, itu adalah surah Al-Isra. Jadi jenisnya Makkiyah. Walaupun nanti ada sebagian mengatakan sebagian ayat itu ada yang turun di Madinah. Tetapi ayat yang satu ini, Subhanalladzi Asra, itu memang turunnya di Mekah, sehingga dinamakan dengan Makkiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ini subhana itu ada beberapa tafsiran. Jadi kalau kita melihat di dalam tafsir Asy'arawi, beliau mengatakan subhana itu adalah al-khariq lil adah. Jadi makna khariq lil adah, tidak terjangkau oleh akal manusia. Ini khariq lil adah namanya. Di luar kemampuan manusia, itu makna subhana. Jadi artinya seperti mukjizat. Mukjizat itu begitu juga, khariq lil adah. Di luar jangkauan manusia. Tongkat menjadi ular itu di bawah jangkauan manusia. Jadi tidak mungkinlah tongkat bisa berubah menjadi ular. Tidak mungkin seorang itu bisa membangkitkan orang mati dari kuburnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, di dalam tafsir Al-Wasit yang dikarang oleh Syekh Tantawi, apa kata beliau? Subha ini maknanya at-tanzih wa tauhid an sifatin naqsi. Jadi ini adalah at-tanzih. Tanzih itu menghilangkan hal-hal yang negatif di kepala. Bagaimana hal negatif di kepala? Ketika kita diberikan rezeki sedikit oleh Allah, kita dalam kepala kita apa? Allah tidak sayang lagi kepada saya, Allah tidak memberikan rezeki lagi kepada saya. Maka ucapkanlah kata-kata subhana. Maha suci Allah dari yang kekurangan seperti itu. Berarti tidak ada sama Allah seperti itu. Ini makna subhana. Jadi makna tanzih itu menghilangkan hal-hal yang negatif. Ya, ini tanzih namanya. Makanya malaikat ada dua kelompok malaikat. Malaikat kan ada dua model. Satu model malaikat berada di langit ketujuh dan terus bertasbih kepada Allah. Satu lagi malaikat itu al-mashghuluna bitadbiri dunia. Dia sibuk dengan urusan dunia. Jadi yang pertama itu malaikat yang tinggal di langit ketujuh dan dia terus bertasbih kepada Allah, sebagaimana digambarkan di dalam surah Al-Baqarah. Bagaimana tasbihnya malaikat itu? Jadi malaikat itu bertasbih begini. Ini sesuai dengan tafsir Al-Baghawi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Itu saja. Dari pertama diciptakan oleh Allah sampai kiamat, kata-kata yang keluar cuma itu saja. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ini juga dilakukan oleh para binatang. Binatang juga mengeluarkan kata-kata seperti ini, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Jadi kita jangan melihat binatang itu dengan sebelah mata. Kita melihat Allah menciptakan binatang ini nampaknya nggak ada gunanya ini tidak ada gunanya ini.
Padahal dia setiap hari bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tasbihnya sama seperti tasbih para malaikat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan ayat ini, di dalam tafsir As-Sa'di apa kata beliau? Ilmu itu ada dua model. Yang pertama, al-ilmu yatalaqqa ahadun bitafakkur. Satu lagi bitafakkur ya. Bitafakkur. Jadi ilmu yang diperoleh oleh seseorang itu dengan tafakkur. Tafakkur wan nazar ya, satu lagi nazar. Nazar itu penelitian. Jadi ada ilmu yang pertama itu diperoleh oleh manusia itu dari penelitian dan banyak membaca. Dia membaca ini, baca itu, kemudian melakukan penelitian ini. Tetapi kata Imam As-Sa'di, ilmu yang didapat oleh orang ini bisa benar, bisa salah. Bagaimana bisa benar, bisa salah? Ada teori-teori tertentu yang dikemukakan oleh orang ini. Teori ini bisa dibantah setelah beberapa tahun kemudian. Jadi ada teori buat begini, akhirnya 20 tahun kemudian teori ini tidak benar. Ya, bisa dibantah. Atau seseorang ketika dia belajar sebuah ilmu, dia membuat kesimpulan, ini kesimpulannya begini. Kesimpulan dia itu bisa dibantah dengan ilmu orang lain. Ini namanya ilmu bisa benar dan bisa salah. Makanya ketika kita mendengar teori Darwin yang mengatakan manusia berasal dari monyet, ketika pada masa itu orang percaya semuanya. Tetapi setelah beberapa tahun kemudian teori ini bisa runtuh. Artinya apa? Tidak dipercaya lagi oleh manusia. Ini ilmu yang didapatkan oleh manusia dengan melakukan penelitian atau dengan banyak membaca. Ini hasilnya itu bisa benar dan bisa salah. Yang kedua, al-ilmu yatalaqqa ahadun min rabbih. Atau ilmu yang diperoleh oleh seseorang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mutlak dari Allah. Artinya apa? Tidak ada kesalahan sedikit pun apa yang sudah dilakukan. Mana contohnya? Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh membuat kapal, tidak ada kesalahan sedikit pun pada kapal Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kita nanti sedang kapal, katanya ini, sudah bocor ini, sudah ini, mesinnya sudah salah. Tapi Nabi Nuh tidak pernah salah. Kenapa? Karena ilmu yang diperolehnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya Nabi Adam alaihissalam adalah ilmu yang diperoleh juga dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah salah ilmu Nabi Adam. Kenapa? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi diajarkan ilmu itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan hatta lughat, sehingga sampai bahasa-bahasa semua diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam. Hal inilah yang membuat Nabi Adam itu mulia. Jadi ilmunya yang membuat mulia dibandingkan dengan para ciptaan Allah yang lain. Ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu ilmu mutlak dan tidak pernah salah yang ada dalam Al-Quran. Karena itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi kita jangan terbayang turunnya Al-Quran itu mujassam. Mujassam bagaimana? Turun Al-Qurannya yang turun dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Yang turun itu apa? Wahyu. Allah mewahyukan kepada Jibril. Ya. Setelah itu apa? Wahyu ini Jibril menyuruh untuk para malaikat lain, uktubu hadza wa hadza wa hadza wa hadza. Tulislah ini, tulislah ini, tulislah ini. Jadi yang turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu pada 27 Ramadan. Bertepatan dengan Lailatul Qadar. Artinya apa? Lailatul Qadar bukan di sini, bukan di bumi. Makanya merujuk ke dalam tafsir Ibnu Abbas, Lailatul Qadar yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Saya turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Abbas. Jadi artinya Al-Quran itu turun sekaligus, semuanya turun dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Itu sekali turunnya. Dari mana kita tahu sekali turunnya? Karena gaya bahasa yang digunakan oleh Allah, Inna anzalna. Anzala itu turun sekaligus. Nazzala turunnya bertahap-tahap. Ya. Makanya kita peringati di bulan Ramadan, 17 Ramadan itu turun Al-Quran apanya itu? Makanya setiap 17 Ramadan kita memperingati Nuzulul Quran. Ya. Nuzulul Quran. Nuzulul Quran yang dimaksudkan 17 Ramadan itu, kita cuma memperingati 5 ayat saja yang diturunkan oleh Allah dalam surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima.
Cuma ayat itu saja. Makanya kalau kita di bulan suci Ramadan, kita memperingati nuzulul Quran, yang kita peringati cuma 5 ayat itu saja, lain tidak ada. Kenapa? Karena setelah 5 ayat itu, ayat selanjutnya turunnya bukan di bulan suci Ramadan. Bukan di bulan Ramadan. Selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, tidak semua ayat turun di bulan suci Ramadan. Ya, itu beda pegahan Al-Quran turun pada Lailatul Qadar, pada di bumi. Tidak. Sekarang masalahnya, kenapa ketika Lailatul Qadar itu diperingatkan di bumi, padahal turunnya itu di Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di mana? Di bawah langit pertama. Kenapa turunnya diperingatinya di sini? Kenapa tatanazzalul malaikah? Sebenarnya kalimatnya tatanazzal, menjadi tanazzalul malaikatu war ruh. Malaikat dan roh turun ke mana? Apakah turun ke langit pertama, Baitul Izzah, atau turun ke bumi? Dijawab oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau. Turunnya ke bumi. Untuk apa? Memperingati Lailatul Qadar yang terjadi pada 27 Ramadan. Ya. Jadi makanya Ibnu Abbas tetap bersikeras beliau, Lailatul Qadar tidak berubah 27 Ramadan. Apapun kejadiannya tetap 27 Ramadan. Ini di dalam tafsir Ibnu Abbas. Jadi makanya memperingati seperti kita memperingati 17 Agustus. Ya. Jadi 17 Agustus itu setiap tahun kan diperingati. Apakah Indonesia belum merdeka? Sudah. Apakah Al-Quran belum diturunkan? Sudah diturunkan Al-Quran. Al-Quran sudah lengkap semua turunnya selama 23 tahun. Ini cuma memperingati saja. Ya, nih. Kalau istilah Imam At-Tabari apa? Muwafiqan linuzulil Quran. Itu adalah memperingatkan turunnya Al-Quran supaya manusia teringat. Al-Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus pada bulan suci Ramadan pada Lailatul Qadar 27 Ramadan. Ya. Tapi kalau Ibnu Asyur nanti lain lagi. Tapi kita tidak bisa berpegang kepada Ibnu Asyur. Kenapa? Ibnu Asyur bukan pakar masalah ini, tidak. Beliau pakar bahasa. Beliau melihat dari segi bahasa apa? Al-Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, kata beliau, fi 17 min Ramadan fi Lailatul Qadar. Jadi pada 17 Ramadan kata beliau Lailatul Qadar, tapi tidak memberikan alasan-alasan yang rinci. Ini Ibnu Asyur. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya ilmu Allah itu tidak perlu ragu gitu. Al-Quran tidak perlu ragu. Maka Al-Quran itu namanya apa? Ilmul yaqin. Ilmul yaqin itu apa? Ilmu, informasi-informasi yang dikemas sedemikian rupa dalam Al-Quran yang tidak perlu diragukan lagi keberadaannya. Oh, ini cerita Nabi Adam, tidak ada sejarawan yang yang mencatat kisah Nabi Adam alaihissalam. Sujudnya malaikat kepada Nabi Adam tidak ada ini kan, tetapi cuma ada di dalam Al-Quran. Al-Quran tidak perlu kita ragukan. Hana kalian ragu. Yang perlu kita ragukan teori-teori manusia sekarang ini. Katanya nanti ada beginilah, ada begini, ada teori ini, teori itu perlu kita ragukan ini. Ya. Karena apa? Teori ini, penelitian ini bisa berubah dengan berkembangannya zaman. Ditemukan alat yang lebih canggih lagi, ini penemuan ini bisa hilang dan tidak berlaku lagi. Tetapi ilmunya Allah tidak pernah berubah. Salah satunya apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tidak perlu kita ragukan lagi tentang ini. Artinya apa? Kalau ada yang ragu, berarti ragu sama Allah Subhanahu wa taala yang memberangkatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Karena Nabi Muhammad berangkat ini bukan dalam dimensi Muhammad, tidak. Nabi Muhammad berangkat ini dalam dimensi Allah Subhanahu wa taala. Jadi analoginya begini. Ini analogi yang sangat mudah sekali kita kita paparkan. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya sama Al-Quran, hana patih lagu Quran, tidak ada masalah. Saya tidak percaya sama hadis, tidak ada masalah juga. Karena proses Isra Mi'raj ini banyak sekali diceritakan di dalam hadis. Terutama nanti ada di dalam riwayat, ada 5 riwayat. Ada riwayat Anas bin Malik. Ada riwayat Anas Anas bin Malik. Satu lagi Anas juga, Anas bin Abdullah. Bukan. Kemudian Jabir bin Abdullah bin Mas'ud, Abi Hurairah. Jadi Anas itu ada 2, ada Anas bin Malik, satu lagi Anas juga, Anas ya. Riwayat dari Anas juga. Ini Anas bin Malik, satu lagi Anas dan Jabir atau siapa itu. Jadi ada 5 riwayat. Makanya tidak perlu heran kita. Kalau cerita tentang Isra Mi'raj itu ada beberapa versi cerita. Ada versi begini, versi begini, versi begini. Nanti ada yang tanya, apakah ini tidak benar? Benar semua. Maknanya apa? Versi yang pertama dari Anas itu, mungkin beliau ini melihat Rasulullah SAW dari sudut yang lain.
Yang kedua begitu juga melihat Rasulullah dari sudut yang lain. Makanya perbedaannya di mana posisi Rasulullah terakhir. Ada dalam satu riwayat mengatakan Rasulullah berada di rumah Ummu Hani. Siapa itu Ummu Hani? Ummu Hani adalah anaknya anak Abi Thalib. Jadi anak Abi Thalib termasuk Ummu Hani, termasuk Ali bin Abi Thalib. Anak Abu Thalib itu banyak. Dalam riwayat lain Nabi Muhammad SAW itu tertidur di samping Ka'bah. Jadi setelah itu didatangi oleh malaikat Jibril dan dua malaikat lainnya. Apakah riwayat pertama itu kenapa bertentangan dengan riwayat yang kedua? Tidak bertentangan. Orang yang pertama melihat Nabi Muhammad SAW, terakhir dia melihat Nabi Muhammad di rumah Ummu Hani. Maka ketika diriwayatkan hadis dari dia, saya melihat Rasulullah terakhir di Ummu Hani. Berarti kesimpulannya apa? Rasulullah berangkat dari rumah Ummu Hani. Ada dalam riwayat lain, Rasulullah itu terakhir dilihat oleh suku Quraisy waktu itu. Rasulullah berada di samping Ka'bah. Itu dia lihat. Bisa saja setelah tidur ini dia pindah kemari. Bisa saja setelah tidur kemari pindah. Yang jelas yang meriwayatkan itu dia langsung melihat Rasulullah tidur di rumah Ummu Hani. Riwayat satu lagi melihat Rasulullah tidur di samping Ka'bah. Jadi dua riwayat itu benar. Cuma dari sudut pandang mana kita lihat. Jadi mereka melihat mungkin Rasulullah sudah pindah dari sini pindah ke sana, atau bisa saja dari Ka'bah pindah ke rumah Ummu Hani. Jadi dia mendawa hal-hal yang umumnya nak boleh mendawa. Ya. Yang mendawa pun nanti mendawanya bino. Kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad Isra itu dari Masjidil Haram ke Yaman, hanya perkelahian. Wah, hana beti. Gimana mau ke Yaman? Yaman itu kan di bawah, Yaman di bawah. Tetapi Palestina itu, jadi Masjidil Aqsa itu di atas, ya di atas. Jadi artinya kalau mengatakan Nabi Muhammad SAW berisra ke Mesir, hana beti. Di semua riwayat itu tidak ada ke Mesir. Di semua riwayat tidak ada Nabi Muhammad SAW isra ke Yaman. Tidak ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW isra ke Oman, tidak ada. Jadi makanya semua riwayat itu sepakat kalau Nabi Muhammad isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi analogi yang mudah kita pahami. Ini bagi orang yang tidak mempercayai Al-Qur'an. Ada yang tidak percaya, hana patih Al-Qur'an dulu. Apapun yang kamu ucapkan tidak pernah percaya pada Al-Qur'an. Hadis apapun tidak pernah percaya kepada hadis. Riwayat apapun tidak pernah percaya pada riwayat. Ini bagaimana kita ngomong sama orang ini? Jadi sama orang seperti ini, jadi kita ngomongnya begini. Kita dapat undangan ke Jakarta. Jadi undangan ke Jakarta ada rapat jam 12 siang. Jadi ketika itu kita harus pesan tiket pagi-pagi betul. Supaya apa? Sampai di Jakarta jam 10 pagi, 2 jam itu siap-siap kita untuk pergi ke ikut rapat. Jadi ketika pagi-pagi kita sudah pesan tiket. Jadi setelah pesan tiket, jadi dalam benak kita nanti jam-jam 10 sudah sampai ke Jakarta. Kita ambil jas kita pakai jas. Rupanya di jas itu ada seekor semut nasi daun. Dia masuk ke dalam kantong kita. Oh, Tuhan belum punya berangkat. Dia tidak sempat lagi dia lompat ke sana. Akhirnya dia masuk ke dalam. Setelah itu kita berangkat dengan pesawat, kita sampai ke Jakarta, ikut rapat siang jam 12 siang. Kemudian kita ambil tiket pulang yang terakhir habis asar. Supaya apa? Sampai ke Banda Aceh kira-kira jam 10. Setelah sampai jam 10 ke rumah, kita buka lagi jas. Kita ambil jas itu, kita masukkan ke lemari. Nya tidak menuhi tebi tidak. Dia berdialog dengan temannya. Oh, malun bandlun wore Jakarta. Kata temannya satu lagi, hana pateh lun. Gimana Jakarta? Saya sudah pergi ke Jakarta. Saya mendengar Presiden Jokowi berkhabar. 2 jam ikut rei berkhabar. Kuih berkhabar, bukan tidak menawa. Hana pateh. Saya sudah naik pesawat. Saya sudah ke sana kemari dengan tuan saya. Hana pateh. Akhirnya apa kata semut tadi? Saya berangkat bukan dalam dimensi saya. Saya berangkat dalam dimensi tuan saya. Yang membawa saya adalah tuan saya. Kemudian tuan saya bukan berangkat dalam dimensi dia berangkat dalam dimensi pesawat. Jadi artinya apa? Dari sini ke Jakarta itu bisa menempuh jarak 3 jam. Artinya kalau kita berangkat dalam dimensi pesawat, apa yang tidak mungkin? Ya, nama. Kecuali minau. Ya. Katanya enggaknya dari Jakarta ke no. Nyo padung jeb lejeb ngempun aja ngitangen hana beti nya bibih hana beti lejeb ngitangen hana beti nya nama. Kemudian katanya ngempun aja moto paduro 2 euro hana beti nya moto puro hanya moto puro. Ketika ditanya ini 3 jam dengan apa ini? Dengan pesawat. Pesawat beti nya pesawat beti. Kenapa? Karena pesawat bisa menempuh jarak 3 jam yang tidak bisa ditempuh oleh
bus, tidak bisa ditempuh oleh sepeda, apalagi kendaraan roda 2. Ya. Jadi tadi saya duduk-duduk di PLN itu, apa kata mereka? Kalau seandainya dihidupkan listrik itu dari sana, dari Palembang atau apa itu, dihidupkan di situ sampai ke Aceh dalam hitungan 0, sekian detik, akan sampai dia cepat. Ya. Begitu pula Al-Quran itu ketika turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah dengan begitu cepat sekali. Dia beda begini on lagi ada kirim pos, yang kirim pos punya. Jadi kita beli barang, kirim lagi tinggal ke dia, gitu rumah tu. Sampai ke rumah 7 hari. Sampai ke rumah 2 minggu. Ya. Tapi sekarang sudah mudah. Mau kirim duit sama anak kita, buka undang yang HP. Padum nu perlain wajib dah. Gak sekalian kita mulai rekening. Kalau dulu tidak. Dulu nu preh lagi. Nya ijak gini. Ya, kita kirim wesel ijak kena atau kita kirim duit dalam amplop ijak kena 3. Akhirnya sampai kepada anaknya lama sekali. Tapi ini dengan begitu cepat sekali. Ilmu pengetahuan sudah membuktikan ini. Artinya apa? Tidak ada orang yang menyanggah kalau pesawat itu 3 jam. Nah, semua orang yakin. Ya. Apalagi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada masalah lain begini. Ada orang yang tidak yakin, termasuk orientalis. Mereka tidak yakin. Apa kata mereka? Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj dalam posisi tertidur dia. Jadi yang pergi itu adalah rohnya. Maka roh orang itu, ini orientalis Pak. Coba perhatikan nanti bagaimana komentar orientalis terhadap Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu mengatakan Nabi Muhammad tertidur dan dia berada dalam alam mimpi, Sehingga alam mimpi itu bisa dia pergi entah kemana-mana. Ya. Sekarang kita akan membantah yang dikatakan oleh orientalis ini. Asra bi abdihi. Kalimat asra bi abdihi itu di dalam tafsir Sya'rawi. Apa kata beliau? Di dalam tafsir Syaukani, apa kata beliau? Nabi Muhammad itu pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa Sidratul Muntaha ala irsyadat minallah, atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diberangkatkan itu bukan tubuhnya saja, bukan rohnya saja, tetapi roh dan tubuhnya. Mana buktinya? Asra bi abdihi. Abdun, ya abdun itu. Yang dikatakan seorang hamba bagaimana? Dia punya roh, punya tubuh. Kalau tidak punya roh, punya tubuh, namanya mayat. Ya, kalau elok. Ya, jadi artinya kalau punya roh saja, nya kaji ke roh. Ini roh ini. Ya, tubuh saja mayat, mayat. Roh dan tubuh itulah hamba namanya. Jadi makanya ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ini tidak aku ciptakan jin dan manusia. Apa yang ciptakannya? Tubuh dan rohnya. Ketika sudah berpisah, tidak ibadah lagi, hanya perlu ibadah. Ketika kita meninggal dunia hanya perlu ibadah. Kenapa? Karena kita bukan hamba lagi. Ya. Tidak ada hukum taklifi lagi. Maka ketika roh dan tubuh itu menyatu, disitulah kewajiban kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama ketika Nabi Adam alaihissalam 1000 tahun tidak diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Selama 1000 tahun dia terbentang antara Mekah dan Taif, tidak diberikan roh oleh Allah. Posisi Nabi Adam waktu itu tidak ada apa-apanya. Dan juga bukan seorang hamba, ya, bukan seorang hamba. Kenapa? Karena belum ada roh lagi. Jadi artinya masih hanayub, enggak ada ini apa-apa. Sehingga iblis mengatakan apa? Fadakhala ila famihi wa kharaja min duburihi fala yajidu syai'an. Iblis masuk melalui mulut Nabi Adam alaihissalam, dan keluar melalui duburnya. Sehingga iblis mengatakan kepada malaikat, apakah kamu akan sujud kepada dia? Saya tadi sudah masuk ke dalam tubuhnya, tidak ada apa-apa di dalam tubuhnya. Ya. Kalau ada roh maka akan ketemu dengan iblis. Tapi tidak ada apa-apanya dia. Ya. Makanya kalau ada roh, ini kan dalam dimensi yang berbeda. Roh itu akan hidup dalam dimensi yang berbeda dengan roh tubuh. Makanya iblis berani mengatakan dia tidak ada apa-apanya. Roh tidak ada, apa-apa tidak ada. Artinya apa? Hanayum Nabi Adam alaihissalam sebelum diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini asra bi abdihi. Nabi Muhammad itu diberangkatkan atas tubuh dan roh. Jadi bukan roh saja. Oh, bagaimana dengan tubuh dan roh? Apakah mungkin? Mungkin, kenapa tidak mungkin? Nabi Muhammad bukan berangkat dengan keinginan sendiri, tetapi diberangkatkan. Semut tadi bukan berangkat dengan keinginan sendiri. Hana ya apakah hendak menyojak Jakarta bakal lu? Hana. Tetapi secara tiba-tiba
tiba-tiba tuannya memakai jas, dia mau lari tidak bisa lagi, ya udah di sini saja kata dia. Dia sudah dalam pesawat, kemudian sampai ke Jakarta lagi, dia mendengar ceramah lagi, semua dia lakukan apa yang dilakukan oleh tuannya. Ya. Jadi demikian pula, makanya kejadian itu nggak perlu aneh. Apalagi kejadian Nabi Muhammad SAW diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Secara logika, bukan logika ini artinya, dalam perhitungan manusia, jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ditempuh kalau dengan kendaraan itu ditempuh dengan jarak 1485 km. Jadi kalau kita ini berangkat dari Medan, dari sini ke Medan itu 600 km. Pulang pergi Medan 1200 km. Masih ada sisa 200 lagi. Artinya apa? Tambah lagi. Perjalanan Rasulullah itu sama seperti dari sini ke Medan, pulang lagi, balik lagi, tambah lagi 200 km lagi. Begitulah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Cuma kalau jangan dapatnya mah truk-truknya. Jadi ada berangkat ke Medan, sama-sama berangkat. Nah yang berangkat ngedapak, nah berangkat ngidangin, nah berangkat ngedora roda 2, ada yang dengan roda 4, ada yang dengan pesawat. Sampainya tidak sama 4, 5 tidak sama sampainya. Yang berangkat jalan kaki, dia dalam dimensi pribadi dia, maka sampainya mungkin sebulan atau 2 bulan. Yang kedua, dia berangkat dalam dimensi sepeda, ini sampainya apa? Bisa saja nanti sebulan, bisa saja lebih kurang sedikit. Yang berangkat dalam dimensi yang ketiga, kendaraan roda 2, dia bisa ditempuh dalam 2 minggu, mungkin bisa sampai ke atau dalam 1 minggu. Yang keempat, dimensi bus, mobil, itu bisa sampai dalam waktu 9 jam atau 10 jam sampai ke Medan atau 11 jam. Tapi dalam dimensi pesawat itu akan sampai dalam waktu 1 jam 45 menit. Padahal berangkatnya sama-sama ke Medan. Lihat dulu dalam dimensi apa dia berangkat. Lihat dulu. Kalau Nabi Muhammad mengatakan saya pergi sendiri jalan kaki, jangan aku partainya, tidak perlu percaya. Saya pergi dengan bus, anak perlu percaya sih, tapi saya pergi dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang dilakukan oleh Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Inilah namanya Al-Quran itu menjadi ilmu yaqin. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka dalam riwayat yang berbeda, itu kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, ini cerita ini banyak dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu tafsir Ibnu Katsir. Ketika kita cerita tentang Isra Mi'raj, itu hampir berapa halaman tuh? Banyak sekali riwayatnya. Maka coba kita mendengar nih. Orang Ibnu Katsir, dia punya ilmu yang luar biasa. Kemudian penafsir lain punya ilmu yang luar biasa juga. Yang lain juga punya ilmu yang luar biasa. Maka kita gabungkan semuanya ini. Ya. Maka kenapa kita mengambil riwayat Anas bin Malik? Ibnu Katsir itu banyak mengambil riwayat Anas bin Malik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidur di samping Ka'bah. Ya, itu banyak protes. Bukan samping Ka'bah, haji yang tempat itu bukan. Ini riwayat yang berbeda. Jadi jangan kita menyalahkan nyo salahnya tidak. Riwayat itu dua-duanya benar. Rasulullah tidur di samping Ka'bah. Tiba-tiba didatangi oleh malaikat Jibril. Ja'ani Jibril, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya didatangi oleh malaikat Jibril. Dalam riwayat lain ada 2 malaikat juga yang mengiringi malaikat Jibril, tapi tidak disebutkan nama malaikat ini. Apa yang dilakukan oleh ketiga malaikat ini? Maka ini ada 2 pemahaman di sini. Kita jangan salah paham. Pemahaman yang pertama, dada Nabi Muhammad itu dibelah, dadanya dibelah. Setelah dibelah, diambil hatinya dan dicuci dengan air Zam-Zam. Ya. Ada yang bertanya ke saya, nah lagi ya, iblahnya kemudian dibersihkan itu dengan air Zam-Zam. Ya. Apakah kita bisa lakukan juga seperti itu? Aji pegak lagi menyokong kemah ni apa? Saja abu je ya, begitu dulu operasi lo dia, kepu, begli hati lagi hati Rasulullah. Jadi kiban cara aji, hati lo necok men ni nak hitam-hitam tak apa peduli dia, nerah ni apa? Ya, doktor memang bah, nyupurnya. Ya. Ini yang pertama, pemahaman yang pertama. Pemahaman yang pertama mengatakan apa? Hati Rasulullah memang benar-benar dicuci dengan air Zam-Zam. Pemahaman pertama. Pemahaman yang kedua, itu makna konotasinya, Mbak. Dibelahnya dada Rasulullah dan dicucinya hatinya, itu makna konotasi. Pemahaman kedua. Maksudnya apa? Dibersihkan hatinya dari sifat-sifat tercela. Kegau, bukan kegau Rasulullah. Dengki dan lain sebagainya. Sebelum beliau ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau ingin ketemu sama Presiden Jokowi, abeh pun ipret saya, Mbak. Abeh mandui ipret saya. Padahal belum dua kedih lah. Ipret saya tanjong, mandui tanjong, Mbak. Ketika sampai ke istana, ni ipret saya lo, scanning lo, itajih lo. Kalau kehintin dia, ni mau ke toilet, scanning lo, Mbak. Habis di scanning mendu, Mbak. Artinya apa? Ketika ingin ketemu dengan yang mulia,
maka harus bersihkan diri dulu. Ya. Ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bersihkan hati dulu. Maka bagaimana cara membersihkan hati Rasulullah SAW? Dibisikkan sesuatu di telinga Rasulullah SAW. Ya. Jadi artinya apa? Dibisikkan sesuatu yang bisa membuat ketenangan jiwa bagi hati Rasulullah SAW sebelum berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Makanya kenapa bayi kita ketika baru lahir, anak kita selalu diazankan. Supaya apa? Supaya yang pertama sekali didengar itu adalah suara azan. Ya. Makanya menyuruhnya atau maya, ya namanya ibu azan ya maya. Bahkan ketika dia dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyo yang lu dengar jamu ni, nggak asing lagi sama dia, sudah terekam di sini. Tapi menyuruh dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, gibdung ya, lagi pelung iblis ya. Yang perlu kita ragukan ya, apakah dia sudah berteman dengan iblis satu, atau ketika dia lahir tidak diazankan oleh orang tuanya, sehingga dia tidak mengenal suara azan sedikit. Ya, jadi ini makna yang kedua. Artinya apa? Hatinya dibersihkan dari sifat-sifat tercela. Ini akhlak namanya. Ya, punya akhlak kami nah. Akhlak itu apa? Akhlak hubungannya kemari. Maka Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Sehebat apapun seorang itu, kalau hatinya tidak benar, berarti semua tidak benar. Sehebat apapun dia salat tahajud, dia baca Quran, tetapi hatinya tidak benar, dia dengki pada orang lain. Makin kita main tahajud, makin gegok. Makin salat tahajud, makin kita mencua dengar. Makin dia salat tahajud, makin dia zalimi orang lain. Makin dia pergi haji, makin parah lah. Dia pun nak berangkat haji, kayaknya enggak tak kai. Ketika berangkat haji, gegok macam-macam. Habis kau zalimi mendung. Ya, jadi artinya apa? Ini kan akhlak namanya. Untuk apa pergi haji? Ya, ini rahasia perintah di dalam Al-Quran. Itu semuanya untuk membentuk moral akhlak. Ketika diperintahkan salatlah kamu, aqimis salat. Untuk apa salat itu? Membentuk moral. Bayarlah zakat. Untuk apa? Membersihkan hati. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Harta itu bisa membersihkan dirimu dan membersihkan hartamu. Akhlak juga. Naik hajilah kamu. Naik haji itu ada beberapa unsur ini, pendidikan akhlak di situ. Wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan lakukan 3 hal ini ketika haji. Wala rafath. Rafath itu apa? Wala rafatha wala fusuq. Rafath itu jangan ngomong kotor. Artinya apa? Jagalah akhlakmu, akhlaknya. Haji itu membentuk akhlak, moral. Ya. Wala rafath wala fusuq. Jangan keluar fasik, kata-kata fasik. Jangan jadi orang fasik. Ya. Wala jidala. Jangan pernah berdebat ketika naik haji. Ya terus haji lalang kamalan asrama hotel berdebat ni, Pak. Oh, berdebat je, kami mendawaji, temenaknya. Kepo je haji, Pak. Artinya Allah menyuruh tahanlah ini selama melakukan ibadah haji. Kenapa? Karena akan membentuk moral kamu. Dulu kamu begini kok dengan haji ini mudah-mudahan bisa menghilangkan sifat-sifat ini. Tapi kalau seandainya tidak bisa menghilangkan juga, itu kita perlu ragukan hajinya, perlu ragukan ibadah. Kalau ada seorang yang salat terus tapi akhlaknya tidak benar, perlu kita ragukan yang membentuk akhlak dan moralnya. Seperti apa? Seperti salatnya. Itu perlu kita ragukan salatnya. Apakah salatnya sudah benar atau tidak benar? Ya. Jadi artinya apa? Semua perintah Allah itu muaranya di salat. Ini waktu ada berapa nih? Jadi kita mungkin ceritanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja. Nanti Masjidil Aqsa ke sana Sidratul Muntaha pertemuan selanjutnya. Ya. Karena juga kelihatannya jauh perjalanannya. Jadi dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa saja kalau ditempuh ini jauh sekali. Banda Aceh Medan pulang pergi lama. Yang menyudah cerita Nabi Abe, ya turun jauh. Ya. Tetapi karena kita ceritanya cepat pulang pergi, karena kita ceritanya dalam dimensi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga di situ ada pelajaran-pelajaran akhlak dan moral. Semuanya akhlak, semuanya moral di dalam perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibersihkan hatinya. Maka ini adalah yang kedua kalinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril. Yang pertama ketika beliau masih kecil, masih disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Ketika dia disusui oleh Halimatus Sa'diyah, anak-anak yang lain rupanya yang menyusui sama Halimatus Sa'diyah bukan Rasulullah saja. Halimatus Sa'diyah sudah dikenal oleh orang Arab, dia itu yang menyusui anak-anak sehingga ramai orang yang dibawa ke situ. Jadi anak-anak ini sedang main-main, turun malaikat Jibril mengambil Nabi Muhammad SAW, dilihat oleh anak-anak yang lain. Anak yang lain mengatakan Muhammad sudah diculik. Akhirnya dia lapor kepada Halimatus Sa'diyah. Jadi inilah yang pertama sekali Rasulullah itu, kalau kita lihat pemahaman yang pertama dibelah dadanya. Kalau kita lihat pemahaman yang kedua, diberikan pendidikan moral oleh Jibril, diajarkan moral oleh Jibril.
Maka ketika itu Halimatus Sa'diyah takutnya luar biasa. Kapalnya negopnya. Kemudian orang Quraisy lagi nyobek macam-macam orang Quraisy. Suku Quraisy adalah suku yang terpandang. Ketika Nabi Muhammad kembali ke rumah Halimatus Sa'diyah, dia lihat sama Muhammad kok enggak ada apa-apa ini. Akhirnya hari itu juga diambil Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya. Kenapa? Karena dia takut sekali ada orang yang berencana menculik Nabi Muhammad SAW. Padahal bukan diculik, tetapi dibawa sebentar oleh malaikat Jibril. Ini akhlak. Jadi dibersihkan dulu hatinya. Kemudian setelah itu apa kata Nabi Muhammad? Beliau melihat al-buraq. Buraq itu berasal dari kalimat baraka. Buraq. Buraq itu kalau kita lihat di dalam kaidah fikih bahasa, fikih lughah namanya. Itu berasal dari kalimat barqun. Barqun itu apa? Petir. Petir itu bagaimana? Jadi petir itu berasal dari langit ketika tak digelantung ya, Pak. Dia dengan sangat cepat sekali sampai ke dunia. Kemudian dia balik lagi. Ya. Seperti kita senter sesuatu. Dalam hitungan detik akan sampai ke tujuannya. Maka ini namanya buraq. Buraq yang kita dengar dulu tahun-tahun 80-an. Di rumah-rumah itu ada ditempel di rumah-rumah. Ada seekor kuda, kepalanya wanita, kemudian rambutnya panjang. Sampai ibrah pun, oh nyoy lagi yang buraq kamu pi, buraqnya kamu tim je. Ya, badan kuda ulaina, ya, ulaina, oh panjang lah, ya. Makanya muncul beberapa pemahaman yang berbeda. Oh Nabi Muhammad yang katakan, naudzubillah min dzalik. Makanya apa? Ini pemahaman ini sudah dihapuskan. Artinya apa? Tidak ada satu riwayat pun yang menceritakan buraq itu seperti itu. Maka kita mengambil dalam riwayat Anas bin Malik. Jadi buraq itu fauqal himar. Dia kalau dari tubuhnya itu di atas keledai sedikit. Kalau keledai itu kan kecil, ini lebih besar dari keledai sedikit ya. Wadunal bighal. Di bawah bighal. Bighal itu apa? Bighal itu perkawinan antara kuda dan keledai. Monyo keledai ubud, kuda raya, maka anaknya apa? Di antara ubud dan raya. Maka yang dimaksud dengan buraq tadi di antara keledai dan di bawah, di atas keledai sedikit, di bawah bighal sedikit. Ya, jadi dia tidak begitu besar, tidak begitu kecil. Tapi Rasulullah mengatakan kakinya sudah siap untuk terbang. Makanya dalam tafsir Al-Qushairi, apa kata Imam Al-Qushairi? Imam Al-Qushairi, ini pelajaran selanjutnya bagi kita. Kita selalu terbayang Isra Mi'raj itu temayang, padahal banyak sekali pelajaran moral, banyak sekali akhlak yang diajarkan dari cerita Isra Mi'raj. Pelajaran selanjutnya, kata Imam Al-Qushairi, kenapa kita ambil Imam Al-Qushairi? Karena cerita ini tidak ada lain kecuali pada Imam Al-Qushairi. Kenapa mesti Imam Al-Qushairi? Siapa beliau sebenarnya? Beliau itu adalah ahli tasawuf, beliau ahli sufi. Jadi beliau cerita selalu menafsirkan ayat Al-Quran itu melalui pendekatan-pendekatan sufi. Apa kata beliau? Wala yaltafitu Muhammad yaminan wa shimalan. Nabi Muhammad ketika perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tidak pernah menoleh ke kiri dan ke kanan, tidak pernah. Kenapa? Tujuan intinya adalah Masjidil Aqsa. Ya. Kalau kita kan enggak. Kita berangkat jauh Medan. Tujuannya dari sini ke Medan itu ditempuh dalam jangka waktu 12 jam atau 11 jam. Tapi gara-gara dia tak ada tinggal kena. Hai tu piu gede birun ya bu. Ya mak kadang lo birun lo. Ro gede piu lo mau ya apa kebu. Ya blonya je kamu kemana lo mau lo. Hai tu piu lo bilang saat ya apa kamu kemana. Sebenarnya perjalanan ditempuh 11 jam akhirnya menjadi berapa? 15 jam bahkan 20 jam. Gara-gara apa? Lo tinggal kini kalanya pun nyimcih matangnya belum aja ini akhirnya tujuan intinya sudah dilupakan. Lagi katanya kita pergi sama istri jak kedai upekan mau beli baju kan ya belum aja. Tiba-tiba setelah beli baju itu kita ketemu teman menumpongan. Wih pengalingan inang sudah pilih-pilih aja menumpongan. Hai tak je kopi ya. Mau jadi kopi. Setelah je kopi, saya pegang apa aja kopi. Duduk apa ditanya liru hai dong tuan aja. Oh mang inang lo ketinggal inang lo di kedai. Kata ngai inang lo kedai. Inang pi mudah-mudah kadang ngoleh. Artinya apa? Tujuan intinya membeli baju, tetapi gara-gara ada yang lain, dia sudah sibuk dengan temannya. Ini yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Isra. Maka tujuannya itu sesuai dengan target. Maksudnya apa? Rasulullah punya visi misi dalam hidupnya. Visi misinya ada. Maka katanya tip-tip udipnya harusnya visi misi. Kepudah udip. Hidup itu bukan bangun tidur, mandi, pakai sabun, tika igo,
pakai paje, jauhkan tu, habis jauhkan tu, walam, bermain ane, antar ane tikulah, tengok walam, lagainya lam. Apakah hidup itu seperti itu? Nyam. Aji dah renungi dia. Menyahudip lagainya ruko katanya hudip, Pak. Rugi kita hidup. Artinya apa? Aktivitas seperti itu terus kita ulang sampai puluhan tahun terus seperti itu. Terus kita ulang seperti itu, terus seperti itu. Kecuali kita pensiun tidak ada kantor lagi. Kita pegang aktivitas dulu, ya kena, ya gede, wah ini baliklah rumah. Akhirnya apa? Tidur lagi di rumah. Ranjangnya sama, kecuali dia beli yang baru. Setelah itu Pak dia bangun lagi kamar mandi yang sama, rumah yang sama. Besok begitu lagi. Aktivitas ini akan berhenti kapan? Ketika kita meninggal dunia. Ini maknanya apa? Orang yang tidak tahu visi misi. Ya, ini satu. Yang kedua, pelajaran yang kedua. Ini mengajarkan akhlak kepada kita. Akhlak bagaimana? Kalau kita itu pergi ke suatu tempat, jangan dipengaruhi oleh yang lain kalau tujuan kita itu belum sampai lagi. Atau ketika kita pergi ke rumah orang lain, nyojak rumah kok. Nah, apa najinya? Nah, ada apa takziah rumah orang. Nyo takziah rumah kok, habis mata dia ho kalian. Kalian telepon, ada cocok warna lagi. Urusan ya rumah kok. Kalian belum tiangnya, tiang sekali mau bawa pekanan nambok. Urusan rumah kok. Artinya kita ini tujuan kita apa? Ke rumah itu takziah. Setelah takziah pulang. Baik kalian dia komentarnya. Nyo rumah tu sifat. Urusan sifat ini. Nyo karpet hanya cocok sang warna kuning tang. Ya hana apa? Hana kemana? Urusannya. Kita kan tujuan intinya apa namanya? Kan apa? Pergi takziah. Setelah itu pulang. Ini mengajarkan akhlak. Begitu juga ketika dihidangkan makanan, Pak. Ini ada di dalam surah apa? Ali Imran ya. Dalam surah Ali Imran. Jadi ketika dihidangkan makanan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kamu lihat yang bisa kamu jangkau saja, jangan lihat yang lain. Kita nyohana apa? Habis je dah kalian, Pak. Yang nyoh golong dah kalian je kalian. Je mana untuk kena apa? Je kena. Yang panu kena. Jadi maka ini akhlak namanya, moral. Ini anak akhlak. Maka Rasulullah SAW Allah mengajarkan akhlak melalui Nabi Muhammad SAW. Sehingga Imam Al-Qushairi mengatakan perjalanan ini mengajarkan Jibril. Apa kata Imam Sya'rawi tafsir Al-Qushairi? Liyata'allam bihi Jibril, supaya Jibril bisa belajar dari Nabi Muhammad SAW. Tujuan inti kita ke sana. Kalau ada yang mengganggu, Pak. Baik perempuan, Pak. Bukan lu tujuan inti gede. Kita sedang kuliah, sedang sekolah, Pak. Tiba-tiba ibu JK katanya haji tujuan inti tidak nikah. Maka diajarkan oleh Rasulullah SAW, punyalah kamu visi misi. Untuk apa kamu lakukan ini? Oh, tujuan ke sana, pikirkanlah itu. Ya, ada visi misi, Pak. Ubudnya ada yang kepunya, pokoknya jabut aja wilayah. Mekat, tu pun mekat. Ya, Pak. Tu pun mekat. Oh, mak pokoknya mekat aja wilayah. Hai, hana soblo lah kampungnya. Munyo mekat ino hana soblo, mekat Pak ide, Pak kedek, Pak ide mekat, Pak pekan mekat. Ino hana soblo. Ya, Pak. Artinya apa? Tak punya visi misi. Saya rasa sudah cukup dulu. Ini sebenarnya belum habis ini. Ini kalau perlu lah Masjid Al-Aqsa ya. Masjid Al-Aqsa kalau perlu, mentang tengah perjalanan. Jadi artinya nanti ingatkan saya lagi di pertemuan selanjutnya kita mentang di tengah perjalanan. Jadi dalam jangka waktu 1 minggu kan, yang baru perlu Masjid Al-Aqsa. Jadi dari Masjid Al-Aqsa kita lanjut nanti ke Sidratul Muntaha. Enggak usah pertanyaan lagi. Ya? Tutup. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi lutuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.